Hai guys, makasih udah mampir dan selamat penonton. Lanjut lagi ke episode 6 Delightfully Deceitful. Moyong menyuruh NASA mematikan seluruh sistem dalam bengkel. Setelah itu, Moyong berkata kini ia pengacaranya dan menyuruh NASA agar tetap diam. Dajung memberitahu Roum bahwa koneksi dengan NASA terputus. Roum menyuruh Dajung membuat rekaman cadangan judi tadi. Setelah itu, Roum menjelaskan bahwa Kyunghwa, istri Jonggu, turut serta dalam rencana Roum. Kyunghwa merasa kesal dengan Jonggu karena dalam bisnisnya Kyunghwa lah yang bekerja keras sedangkan Jonggu hanya menghambur-hamburkan uang. Namun di mata mertuanya, Jonggu adalah raja, sedangkan Kyunghwa hanya budak. Kyunghwa ingin menyingkirkan Jonggu namun tidak ingin mengotori tangannya. Roum memberitahu bahwa ia akan membuat Jonggu terlibat perjudian, penggelapan uang, dan penipuan. Kyunghwa pun terpancing perangkap Roum. Ringo dan Dajung bertanya-tanya tentang NASA. Jonggu masih bermain judi bersama seseorang dengan masker. Polisi masuk ke bengkel, Johan juga ada di sana. Roum tiba di tempat Dajung, membuat Ringo dan Dajung bingung. Roum bilang bahwa ia menelpon polisi. Polisi berkata bahwa mereka mendapat telepon tentang rumah judi ilegal di sini dan akan menggeledah tempat ini. Anak buah Ringo datang ke tempat Dajung dan membuat Roum bingung. Moyong bilang orang lain sudah menggantikan tempat mereka, lalu mereka pergi makan. Mereka semua bertanya-tanya apa yang terjadi dan siapa yang bermain dengan Jonggu. Johan berkata bahwa ia juga petugas percobaan untuk NASA. NASA tertangkap judi dan dihukum masa percobaan 2 tahun. Polisi berkata, yakin tidak ada basement di sini. Roum dan teman-teman melihat orang masker tadi terus menang. Jonggu memberi semua uang, berpikir dia menang, namun ternyata orang masker itu yang menang. Jonggu berpikir ia ditipu, lalu membuka masker orang itu, dan ternyata dia adalah klien Moyong, si ahli kartu, dan membuat Roum dan teman-temannya kaget. Siapa dia? Polisi menemukan pintu rahasia dan akan memeriksanya. Moyong lalu berkata bahwa ia akan memberitahu rumah judi aslinya, yaitu ruang bawah tanah di minimarket tempat NASA biasa judi di situ. Moyong juga mengatakan bahwa NASA tidak ada hubungannya dengan itu. Polisi bergegas ke sana dan bilang bahwa Moyong kini sebagai saksi. Kyunghwa menelpon, apa semua sudah selesai? Roum menjawab iya sambil bingung. Saat Johan akan pergi, ia mengatakan bahwa ia penasaran dengan hubungan NASA dan Roum. Sampai jumpa di tempat asing. Moyong menelpon Roum untuk bertemu besok. Setelah itu, si ahli kartu memberi semua uang Jonggu pada Moyong. Roum dan Moyong sama-sama melamun di rumah mereka. Keesokannya, Moyong menemui Roum. Mungkin kamu ingin menyingkirkanku. Roum menjawab, aku hanya menunjukkan kebenaran bahwa pekerjaan ini bukan untuk pengacara. Setelah itu, polisi datang berkata bahwa Roum yang menyuruh membunuh Ye, lalu menangkap Roum. Juga berkata jika Roum butuh pengacara, maka Moyong akan dihubungi. Jae-hyuk menjelaskan pada Moyong bahwa Ye dibunuh dengan sikat gigi yang sudah diruncingkan. Begitu polisi datang, pelaku bilang bahwa ia bisa membuktikan Roum yang memerintahnya jika diizinkan bertemu Roum. Jae-hyuk berkata, mengapa kau masih membelanya? Moyong bilang, aku hanya membela klienku. NASA, Ringo, dan Dajung ada di bengkel. NASA marah karena kejadian kemarin. Dajung bilang, bagaimana aku tahu Jang Kyungja masih mendanaimu? NASA marah. Roum pikir dia siapa? Egois sekali. Ringo lalu berkata, kita lebih buruk, mengkhianati dia lebih dulu. Moyong menemui Dajung di toko, lalu Moyong menjelaskan tentang Ye. Dajung memberitahu tentang pembunuh Ye bernama Hong Chang-ki, supir direktur Jokmok, pegawai sekali pakai. Moyong lalu bertanya, mengapa orang tua Roum harus dibunuh? Dajung menjelaskan bahwa orang tuanya kembali bertemu Roum setelah 10 tahun. Roum dilarang Jokmok menemui mereka, lalu mereka mengajak Roum kembali ke rumah. Namun mereka yang terikat Jokmok tidak bisa bebas. Alasan pembunuhannya karena Roum ingin kembali ke orang tuanya. Polisi menginterogasi Roum dan terus menyudutkan. Namun Roum berhasil membuat polisi itu kesal dengan ucapannya. Lalu menyuruh polisi itu memanggil Moyong. Moyong datang ke rumah Roum untuk mengambil tas golfnya. Saat keluar ternyata ada Johan di sana lalu berkata, harus kita bandingkan siapa yang dibutuhkan Roum di situasi begini, pengacaranya atau petugas masa percobaannya. Park Yu menegur Moyong agar menjauhi Roum. Namun Moyong tidak menghiraukan dan berkata jika itu membuat masalah, maka ia akan berhenti dari firma. Roum menitipkan pesan untuk Ringo saat Moyong datang menemuinya. Ringo membaca pesan Roum, pengembangan lingkungan Wolgie, revolver, tinggalkan di tas golf. Roum berkata bahwa yang ia incar sebenarnya adalah bukti revolver yang akan dibuang di pengembangan Wolgie. NASA sedang berendam lalu mengingat tentang revolver dengan ukiran namanya yang digunakan Ye pada kasus Gumsong. Lalu sadar bahwa itu yang Roum incar dan membuatnya panik.
Nasa lalu pergi menemui Dajung, menjelaskan tentang revolver itu, dan takut jika ia akan dipenjara lagi. Dajung lalu tidak peduli, lalu berkata, "Mari kita memohon ampun saja." Ringo dan teman-temannya datang ke Wolgye dibantu Kyung-hwa untuk menyamar sebagai pegawai dan ikut dalam pemusnahan barang bukti. Revolver palsu sudah disiapkan. Mereka menjatuhkan keranjang agar polisi tidak curiga, lalu menukar revolver asli. Pemeriksaan silang dilakukan. Pertama, Hong Chang-ki menggambar pita lalu berkata, "Tetaplah sadar, aku selalu mengawasimu." Lalu bilang bahwa ia hanya ingin bertemu Roum dan Roum tidak terhubung dengan pembunuhan Ye. Chang-ki membunuh Ye karena kekesalan pribadi dengan Ye yang menyebalkan. Ringo pergi menemui Moyong, dia mengatakan bahwa Roum dulu menyelamatkannya dan membuatnya berhutang nyawa. Dan pembunuhan Gumsong, Dajung dan Nasa terlibat karena diperintah, sedangkan ia berhasil kabur. Lalu bertanya, "Apa aku bisa mempercayaimu?" Lalu menyerahkan revolver pada Moyong untuk diletakkan di tas golf. Moyong melihat foto-foto Gumsong dan ingat perkataan Dajung, karena Roum memilih keluarganya, ketua bermain-main dengannya. Keesokannya Roum dibebaskan. Roum lalu datang ke rumah Moyong untuk mengambil revolver. Moyong berkata, "Aku mengerti, percayalah padaku selama 3 bulan, selama itu aku bukan pengacara." Roum lalu ingat ucapan Dajung bahwa Moyong adalah putra dari Han Jae-sok, orang yang mereka buat bangkrut saat usia mereka 14 tahun. Roum lalu mengatakan, "Aku akan menjatuhkan Jokmok," dan pertama ia mengincar Jang Kyung-ja. "Baiklah, mari kita menipu bersama." Nah, itu tadi episode 6 Delightfully Deceitful. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.